jinnatu minan niran wa sabila ila mardatihi wa dukhul jinan. Ahmaduhu subhanahu ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali, bermuwajahah kembali. Ini tanggal 1 ya? Ya, tanggal 12 itu. Tanggal 1 Maret ya. Nah, tidak terasa sudah 2 bulan kita berada di tahun 2026. Hari ini sudah hari yang ke 12 masuk itu. 11 nih. Kelebihan. 11 Ramadan 1440 Hijriah. Rasanya Bapak Ibu, kita di tahun 1446 Hijriah yang lalu, kalau kita hitungkan hari 365 hari. Lama tadi itu. Lama kita menunggu Ramadan tahun 1440 Hijriah ini di 1 tahun yang lalu. Kalau kita hitung 30 hari 335 hari yang lalu. Sekarang sudah berada di depan kita dan sudah kita rasakan 11 hari Ramadan tahun 1440 Hijriah. Ini gambaran kepada kita bersyukur. Kenapa? Karena Ramadan tahun ini masih kita temui. Mungkin tahun kemarin ada yang duduk di depan saya ini atau tahun kemarin. Tahun ini? Nah, ngapu. Itulah. Alhamdulillah Pak Bu, kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Walaupun dulu 1446 Hijriah kencang kalau masyarakat kita ini. Termasuk apa nah? Lakan doren. Tahu. Kau usia masih kencang. Alhamdulillah. Kenapa? Usia kita semakin beradi bukan ini? Adi. Nah, adi dulu. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa sudah 11 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Satu hal yang kita syukuri yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bertemu dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, insyaallah nanti dia menjazak kelak akan mendapat syafaat beliau. Dengan satu kalimat singkat yang sering kita ucapkan kalimat salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ataupun salawat-salawat yang lain. Inilah yang akan menjadi pertimbangan kita mendapat syafaatnya Rasulullah yang menjazak kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, di kesempatan pagi hari ini kita coba nak taruh kelak. Mana cara kita memperkokoh takwa dan keimanan kita kepada Allah SWT selama di bulan Ramadan ini. Memang Ramadan ini bukan hal yang aneh bagi kita. Setiap tahun kita lalui, setiap tahun kita rasakan. Tapi kita tidak akan pernah tahu apakah 1448 Hijriah akan datang kita masih ketemu. Itu jawabannya Pak. Pasti, tidak mungkin pasti. Jawaban itu kan yang paling kita jawab. Itulah jawaban kita. Pasti aku ketemu. Tidak mungkin Pak. Kita akan bisa menjawab seperti itu. Satu hal yang kita garis bawahi, sekarang 1440 Hijriah yang kita hadapi sekarang ini, itulah harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kemana? Harus kita laksanakan fondasi keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala tahun ini dengan sebaik-baiknya. Katakan yang lalu itu kurang baik, inilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, biasanya Bapak Ibu yang berbahagia,
kita nih galak di fase 10 hari Ramadan pertama, yo, ya, mayoritas kita nih semangat, ibadah kita nih membara, ngaji kita berapi-api semangatnya, ya, masjid-masjid penuh sesak, malahan ditambah dengan ngelar tikar di luar, saking kepenuhnya, di salat tarawih kita dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga memenuhi pelantaran. Sebenarnya ini satu pemandangan yang sangat bagus, sangat indah sebenarnya, tetapi sayang ya, sesuatu syiar yang kita sanakan selama ini dari awal begitu bagus, namun ada satu pertanyaan yang menarik yang perlu kita sampaikan. Ngapo masjid yang pada waktu malam pertama, malam kedua banyak penuh, sudah mulai padat, tapi setelah mulai 10 hari ke pucuk, nah ada kemajuan. Dan juga kadang-kadang pada malam pertama, malam kedua itu ramai yang ikut tadarus, tapi setelah 10 hari kedua, nah ngapalah dari hal macam ini. Jadi tanda tanya. Ternyata kalau kita berikan satu jawaban, Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata ini apa ini? Tiang. Sebagai apa tiang itu? Fondasi. Nah, fondasi keimanan kita itu masih lemah, masih belum kuat. Kalau bahasa itu masih belum kokoh, sehingga kita semangatnya pada awalnya saja, pertengahan mulai kurang, ujungnya rapuh. Nah, itulah gambaran kepada kita. Jadi kalau kita berikan satu jawaban seperti ini, perlu kita ada strategi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama, apa kata Rasulullah, seluruh gawe Bapak Ibu, seluruh gawe itu harus diawali dengan apa kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama fondasi kita itu harus menjaga keikhlasan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita di bulan Ramadan ini muncul niat-niat yang bercabang, bukan sikap niat. Contohnya apa? Aku puasa ini sebenarnya tidak lemak karena aku tinggal dengan mertua. Itu jawaban. Aku puasa ini tidak lemak, aku tetangga aku puasa kamu. Jadi tidak lemak kalau aku tidak puasa. Nah, itulah. Jadi puasa itu dalam pandangan mertua, dalam pandangan tua, dalam pandangan tetangga, kemudian mungkin sudah kebiasaan keluarga kita, sudah sekedar untuk meramaikan suasana Ramadan baik. Ngapo? Agak rame-rame dia bicara takjil, buka bersama, padahal tak puasa. Nah, inilah gambaran kepada kita. Akibatnya apa? Puasa tadi niatnya tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada niat lain yang bercabang, tidak lemah tadi. Padahal niat kita saat berpuasa itu satu, lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam itu mana? Coba kita kembalikan, kita murnikan lagi niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini penting? Karena puasa ini Bapak Ibu langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penilaian. Diterimanya puasa kita, diampunnya dosa-dosa kita selama bulan Ramadan ini, perlu niat hati yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya harus melihat kepada kita. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman pada Allah, pada yang berpuasa di bulan Ramadan hanya dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang ini mana dosa-dosa yang kita yang lalu? Kita berpikir antara dosa dengan amal, banyak amal, banyak dosa apa nih? Ya Allah, jadi masing-masing kita baca penjawabnya. Itulah kita bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala, maka ghufira taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah sekarang bagaimana caranya? Terkembali pada diri kita masing-masing. Cak kami paling cuma saya mengingatkan baik, tawasul bil haq, tawasul bis sabr, saya melakukan dalam sabaran dan dalam dalam ketakwaan. Nah dari kata-kata ini kuncinya, dari bulan Ramadan ini ada kata kunci yang harus kita lihat di kalimat tadi. Apa? Iman dan wahtisaban. Ada kalimat iman wahtisaban. Apa maksudnya? Ibadah kita ini harus dilandasi karena iman dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kita biarkan iman kita itu bocor di tengah jalan. Seluruh iman kita, ikhlas kita harus dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kalimat istiaqah iman wa ihtisaban tadi dalam hadis ini berarti kita benar-benar untuk mengharapkan penghitungan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang memberikan penilaian kita selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya kita melaksanakan puasa ini, kembalikan kepada niat yang sebenarnya. Silakan Pak. Bukan tak lemah dengan matua tadi, yang bukan dalam dengan tetangga tadi, ya. Karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu, aku dapat, ya. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami ibadah puasa ini, mana kondisi badan kita akan mengalami penurunan. Ngapung? Ya kan kita dari subuh sampai ke maghrib itu 13 jam kita berpuasa itu cukup lama. Jadi kita perlu ya yang namanya capek, lelah itu sudah pasti. Sampai merasa kuat itu hebat berarti. Tapi sedikit tidaknya pasti ada penurunan. Nilai dalam badan kita itu ada rasa capek, ada rasa lelah. Nah, tapi dalam rasa capek kita berpuasa, capek kita dalam melaksanakan pembacaan Al-Quran bertilawah, mungkin juga kita melaksanakan berimpak dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita ataupun hal-hal yang lain, ini kita cukup bisikkan dalam hati kita. Bagaimana caranya? Ya Allah, jadikanlah lelah aku ini sebagai lillah. Lelah tadi kenti, ya. Ya Allah, jadikanlah lelah aku ini sebagai lillah untuk menuju jalan surga ya Allah. Jadi kalimat lelah itu hilangkan, ganti menjadi lillah. Paham tak kira-kira? Ya, jadi lelah kita itu tergantikan lelahnya itu. Kenapa? Lillah, semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita merasakan lillah tadi, perasaan lelah kita itu ada gantinya. Apa? Pahalanya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama belajar, mencoba mohon tahun ini kira-kira agak berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Ngapa? Kita berusaha sendiri untuk bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini. Kalau pajak di bulan Ramadan ini, inilah. Kalau pajak kejar sop yang paling depan dari awal sampai akhir kalau pajak. Iya. Kenapa? Pahala di bulan Ramadan, pahala sop depan ini langsung besar juga pahalanya. Kalau pajak sampai takbiran kaget di depan kalau. Jangan kaget. Saya katakan tadi di awal-awal penuh masjid, penuh musola sesak sampai mentang tika di luar. Pas hari terakhir cuma sebaris. Nah, kemana larinya? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama tadi, kita tekadkan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini Bapak Ibu, kita sekarang lagi berpuasa. Kita harus memahami bagaimana esensi kita berpuasa ini. Memang secara manusiawi kita ini di bulan Ramadan sekarang ini dalam bahasa wong IPA, wong pengetahuan alam, kita sekarang lagi dalam beradaptasi. Adaptasi kita bagaimana? Ya sekarang ini kalau selama ini kita pagi makan, siang kaget makan, mungkin kaget ada yang ngemil ya, makanan ringan segala macam itu. Sekarang ini dibatasi. Kenapa? Pola makan kita sekarang diatur hanya sahur saja menjelang maghrib. Kalau perjalanan waktu sahur maghrib itu lebih kurang 13
13 jam. Jadi kita disuruh melakukan sedikit perubahan pola makan. Pola makan dari pagi ke siang sampai ke sore itu kita tidak makan. Ini sekarang hanya dari pagi sampai ke sore saja kita makan. Kenapa? Kita dibiasakan untuk melakukan kegiatan pola makan itu supaya baik. Sebab Bapak Ibu, yang namanya badan ini ada bagian-bagian tertentu yang perlu istirahat. Kalau cenderung itu yang namanya usus, lambung dan segala macam itu perlu satu saat. Ternyata setelah dokter ahli meneliti, ajaran Islam ini memang hebat rupanya, mampu. Setelah 11 bulan organ tubuh kita ini berfungsi, bergerak, berjalan, melaksanakan tugasnya, capek juga rupanya. Nah, di bulan Ramadan inilah pemungsian organ tubuh kita itu kembali dinormalkan itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua apa? Pola makan, pola tidur kita. Ini kadang-kadang nyender tidur. Bukan campur kau tempat lain, nyender tidur. Kemudian apa lagi? Sudah makan tidur. Ada ngobrol sedikit, kawan ngajak ngobrol. Nah, kita jadi ngomong panjang lebar. Halaman yang dengar apa? Tidur rupanya. Itulah. Sekarang kita atur pola tidur kita. Rasulullah mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, itu qabla zuhur dan ba'da zuhur ada namanya qailullah. Salat sebelum zuhur dan salat setelah ba'da zuhur itu. Baik salatnya baik yang tidur pola tidur seperti itu. Rasulullah mengajarkan kepada kita qailullah itu. Salat setelah ba'da zuhur yang lebih bagus lagi. Ba'da zuhur, jangan kaget pada zuhur sampai maghrib lah salah pula. Hanya sekitar 1,5 jam atau 1 jam atau 1,5 jam, 60 sampai 90 menit. Itu yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi pola tidur kita juga diatur ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini. Dan mungkin juga selama ini ritme badan kita, pola kehidupan kita membuat fisik kita agak sedikit lebih letih, ya. Namun kalau pacak jangan sampai keletihan itu membuat kita lupa dengan esensi utama kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita selama hidup kita ini. Sholat zuhur, sebelum sholat zuhur itu asal bangun, jam 3, setengah 4 lah, zuhur lewat, gara-gara qailullah tadi, kelewatan tidurnya. Atau sudah sholat zuhur, jam setengah 1, tidur, akhirnya bangun jam 6, sholat maghrib lewat, sholat asar lewat. Itu pola yang salah. Oleh karena itu kita harus memahami pola yang pernah contohkan Rasulullah SAW pada kita ini sebenarnya cukup bagus. Cuma kadang-kadang kita selaku umatnya kurang memahami cara baik. Jadi kita melaksanakan ibadah itu supaya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk hanya semata-mata mencapai ridha Allah SWT. Nah sekarang kalau saya katakan Ramadan yang kita lakukan ini sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan nak nyiksa kita sebenarnya, bukan ya nyiksa kita. Melainkan itu apa? Mendidik kita agar kita ini ada kalimat Al-Quran. Saya baca Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ujungnya itu la'allakum tattaqun. Kita berharap, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ada kalimat agar kamu bertakwa inilah. Kenapa kalimat takwa ini tujuan akhir terminal kita, penghabisan kita dan puncak dari ibadah kita. Kalimat takwa ini bukan sekedar kita untuk menahan lapar dan dahaga, menahan tidur kita dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi ini tujuannya adalah untuk la'allakum tattaqun, mencapai derajat takwa kita di Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berpikir semacam ini Bapak Ibu, ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini kalau menurut bahasa kita sebenarnya termasuk pekerjaan ringan. Namun esensi puasa yang kita lakukan ini sebenarnya menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Kemudian apa lagi? Kan sudah dikatakan di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka
ditutup, dan para setan dibelenggu. Nah sekarang ini kita melaksanakan ibadah puasa itu, kita menahan hawa nafsu kita yang bergejolak dan mendidik jiwa kita untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, tapi kamu masih banyak orang percaya setan. Lah, kan setan sudah dibelenggu. Nah, berarti setannya bukan lagi setan yang dibelenggu, setan manusianya berarti. Nah, itulah berarti. Iya. Padahal sudah dibelenggu setannya, tapi ternyata ini setan yang tidak nampak sudah dibelenggu, sekarang setan yang nampak ini yang nampak ini. Nah, jadi gambar kepada kita, siapapun kita, untuk itu kita memahami ya, jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa ini kita berusaha untuk menahan hawa nafsu kita yang sedang bergejolak itu ya, dan mendidik pribadi kita untuk bisa tunduk dan patuh di hadapan Allah SWT. Mak juang tuh agak dulu, kita nak mematukan orang lain tuh, kita patuhi diri kita, tundukkan diri kita, insya Allah kita akan bisa membantu orang lain di hadapan Allah SWT. Nah untuk itu, kalau seandainya kita merasa saat lapar di siang hari, kemudian kita katakan diri kita, ngomong dalam diri kita, ya Allah, lapar ini sebagai bukti cinta aku kepada Engkau ya Allah. Bahasakan dengan gitu. Yang lapar, tak puasa ini. Nah, apa nih kepala? Niat itu sudah hilang, sudah katakan saja kalau seandainya kita merasa lapar, ya Allah, lapar ini adalah bukti cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku menahan lapar dan haus ini hanya untuk ingin mencapai derajat takwa di sisimu ya Allah. Nah, kalau seandainya kita berpikir seperti itu, lapar kita hilang, rasa haus kita insya Allah akan hilang. Kenapa? Kita sadari bahwa yang kita lakukan puasa itu, kita kan merasakan lapar dan haus yang terencana, sehingga pilihan kita atas ibadah puasa ini, kita berharap dengan ibadah puasa ini bukan menyebabkan kita menjadi kelaparan atau kehausan, tapi di sisi lain kita berharap ada nilai yang terbaik di sisi Allah SWT. Kenapa? Saya katakan tadi ajzibi, langsung Allah SWT memberikan penilaian ibadah puasa kepada kita masing-masing. Itu Pak ya. Itu yang kedua. Bagaimana yang ketiganya? Yang ketiganya apa yang pertama tadi Pak? Niat. Nah, yang kedua tadi apa? Bagaimana kita paham esensi puasa yang kita laksanakan ini supaya ibadah puasa kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga kita berusaha untuk menjaga lisan kita dan memperbaiki akhlak kita. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, yang saya katakan kalimat takwa tadi sebenarnya itu kalau bahasa keren itu suatu bentuk integritas ya. Telah disinkron rasanya jika perlu berpuasa kita telah menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga. Tapi mohon maaf, lidah kita ini masih galak. Kita sudah berusaha menahan diri kita dari lapar, haus dan dahaga, tapi kadang-kadang mohon maaf, lidah kita ini masih galak, salah ucap masih galak, galak menyinggung perasaan orang lain, masih galak atau wong misalnya, dan hal-hal yang lain. Mohon maaf, ini memang harus saya kata seperti itu, memang kenyataannya ya. Jadi itulah, kalau bisa fil badan, di dalam badan kita dan di luar badan kita juga harus berpuasa. Jangan jempol, kalimat itu ya namanya menyebut jempol itu sebagai bentuk apa? Kita melaksanakan ibadah puasa ini untuk kita menahan ya lidah kita dari perkataan-perkataan yang tajam yang katakanlah menyakiti hati orang lain, menyinggung orang lain, kalau baca kalimat untuk ngatai wong lain, tapi dia dalam keadaan berpuasa, atau jempol masih galak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak lemah. Nah inilah sebenarnya Bapak Ibu, berpuasa dalam hati kita telah teruji, tapi kita tetap melaksanakan puasa ini. Kalau memang merasa kita terberat, kita berusaha
untuk menahan diri kita dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, serta tabiat kita dalam menjaga lisan kita. Kita jaga emosi kita. Jangan pacak. Kalau pacak jangan berdusta, jangan menggunjing ataupun hal-hal lainnya yang sifat buruk lainnya dapat merusak dan mengurangi pahala puasa kita sendiri. Di bulan puasa ini kan banyak kita gawikan sebenarnya. Apa antara lain? Tilawah Quran. Saya di belakang jalan itu di masjid di musola barokah itu ibu-ibu yang belajar ngaji itu minta ajar yang kecil-kecil ini apa gitu, belajar dari makharijul huruf, dari huruf hijaiyah itu bagaimana mengucapkan huruf yang namanya khalqi, yang namanya khaisumi, yang namanya lisani, yang namanya khaufi. Itu sudah minta diajarkan. Kecil ada sebenarnya untuk anak-anak SD, tapi ibu-ibu bapak sana minta diajar dari awal. Itulah pelajaran. Namanya kita belajar ilmu itu tidak mesti harus yang tinggi. Kalau bisa jangan yang terkecil. Jadi kita berharap perjuangan kita di bulan puasa ini sesungguhnya kita menjaga pola makan kita dari pagi dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan kita menjaga pola lisan kita juga dari hal-hal yang lain. Kenapa? Apa kata peribahasa? Lidah itu ibarat pedang. Tajam lidah itu. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, sama dengan kita main pedang-pedangan berarti. Oleh karena itu kita tetap berusahakan jangan sampai ibadah puasa kita ini sirna dan sia-sia gara-gara hal-hal yang tidak diinginkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita diingatkan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Malam yada qaulul zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk lainnya, maka Allah tidak butuh dengan puasa, dengan meninggalkan makan dan minumnya. Nah, jadi kalau kita berpuasa tanpa diimbangi dengan penjagaan lisan tadi, Allah tidak butuh puasa gitu. Berarti sia-sia ala kerugiannya gitu, ala kelemahannya kalau auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Quran atau baca buku agama yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah dan ibadah, masalah puasa dan sebagainya. Itu yang lebih bermanfaat. Jadi bisa kita gambaran. Kita bayangkan kalau seandainya kita seharian menahan puasa, kita lepas, kita tidak betalago dari waktu subuh sampai ke maghrib, yang saya katakan lebih kurang berapa jam? 13 jam ya, lebih kurang 13 jam ini kita sudah melaksanakan demikian, tapi di mata Allah apa kerugiannya? Lah berusaha menahan diri dari lapar, haus dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi gara-gara lisan tadi ibadah kita dianggap di mata Allah. Nah, Allah kekasihannya begini kita. Apalagi mohon maaf, ini di era digital sekarang ini sebenarnya kita ini itu secara umum tadi, secara digital sekarang ini puasa kita tidak cuma diuji di tatap muka, kadang-kadang kita diuji juga dengan sini. Kenapa? Tangan menari-nari di ponsel. Tidak masalah. Aku baca Quran di sini mah. Aku baca Quran di sini mah. Tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahan, berapa banyak wong yang pahala puasanya bocor ketika main api di jempolnya. Apa istilah itu? Galak menjatuhkan, menghujat status orang lain. Oh, tidak apa-apa dibuat di HP. Oh, tidak baca sama. Yang namanya menghujat segala macam melalui media sosial juga sama, mengurangi nilai pahala kita puasa juga. Berapa banyak ibadah puasa kita luntur karena masa sekarang itu apa? Cak keren tuh, likes apa? Komen, likes dan share apa ya?
bahasa komen, like dan share konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, kan banyak. Iya, konten-konten yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang mohon maaf gara-gara emosi kita, gara-gara konten yang tidak bermanfaat itu ada hal-hal yang menyinggung perasaan kita, meletak-letak perasaan kita hanya karena apa? Masalah-masalah sepele di dunia maya ini. Nah sekarang ini Pak, kemarin saya melihat ada salah satu bank ini tidak menerima ibu-ibu yang nabung di bank apa. Setelah ternyata uangnya uang mutilasi. Nah, apa macam itu? Tidak tahu kita. Gara-gara dunia maya kan itu. Termasuk, dalam aku cerita barangkali. Termasuk aku juga pernah kebudi raib uang sekitar gara-gara bagusnya Pak, saya ini dari IKD Musibah Banyuasin Pak untuk pembuatan KTP digital. Apakah benar barangkali ada apa istilahnya? Yang mana itu? Bukan, yang hipnotis. Mungkin apakah bisa hipnotis melalui? Mungkin ada saja barangkali Pak. Termasuk aku tempoh itu. Ya Allah gitu. Saya mau ini Pak, ini nanti akan dihubungi oleh teman saya untuk enggak tahu. Nah, itulah. Aku mengalami itu, Yutis. Yes. Aku dia itu nanti Pak, aku Nur Pulau ini kirim Bapak buka ini, itu kirimlah nomor apa tuh? Bank rekening bank, bukan rekening bank apa tuh? Yang untuk masuk duit itu apa? Nah, itu kirim. Dimarahin aku, ya, ngapain itu macam-macam itu? Oh, uang dari ini KTP biasa tidak mungkin ya uang biasa itu. Ada laporan dari dinas, dari itu, tidak tahu-tahunya. Berapa lama? Udah, terkirim. Langsung tarik oleh anak HP ini. Terus saya lihat tuh Pak Bu, langsung ke bank. Habis duit aku hilang. Ya alhamdulillah sebenarnya. Itu barangkali itu suatu barangkali terhapus. Ya Allah ibu. Jadi guru untuk kedua bukan main sarung. Tiba-tiba dalam waktu 5 menit lah barangkali langsung ke bank hilang sudah di bank. Ya Allah. Dah inilah salah satu dunia maya sekarang ini Pak. Banyak terjadi hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa merusak, mengacau dan baca kita katakan. Oleh karena itu kita sama-sama memahami ya di dunia maya sekarang ini bisa saja merusak ibadah puasa kita, dan kita berharap yang kita sekarang ini jadikanlah ibadah puasa kita sebagai madrasah bagi kita, pendidikan bagi kita ya, mengajarkan kita untuk apa? Untuk sabar, mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti, mengajarkan kepada kita untuk memahami bagaimana makna esensi ibadah puasa itu sebenarnya. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata kotor atau kalimat-kalimat yang berteriak-teriak. Jika ada yang mencelanya atau yang memeranginya, kata-kataan inni shaim, saya lagi berpuasa. Jadi kelar. Kalau kita tanggap ya akhirnya terjadi hal yang. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan yang berkah ini kita sama-sama berharap kita jadikan puasa kita sebagai perisai kita. Tentunya kita berharap dalam ibadah puasa ini jangan sampai mengajarkan kepada hal lain, sebab ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita apa di antara lain. Ibadah puasa ini mengajar kita untuk menjadi orang yang sabar. Yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa ini mengajarkan kita menjadi orang yang ulet dan tahan uji. Sabar, kita diajar ulet, menjadi orang yang tahan uji. Kita diajarkan orang yang untuk taat dalam beribadah. Sabar, tahan uji, ulet, taat beribadah. Kita diharapkan juga menjadi orang yang punya mawas diri. Apa istilah bahasa sekarangnya? Introspeksi diri ya. Nah, kita bisa introspeksi diri untuk apakah secara individual, apalagi cukup dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat, yang sudah menjadikan introspeksi bagi diri kita.
Jadi dengan 5 hal ini mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini kita berharap kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan. Hari ini sudah hari yang ke-11, 20, 21 sampai akhirnya nanti kita bisa selesaikan dengan baik. Insya Allah Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan puasa kita tahun ini dengan sempurna, dan nanti kita sama-sama merayakan kemenangan kita sambut hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami kira ini saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalaupun ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Kalaupun kurang bermanfaat, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna 'alaina Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna 'ala siyam wal qiyam. Allahumma ja'alna fihi minal mahrumin wa minal maghfuri lahum waqtubna fihi minal udbaka minan nar birahmatika ya aziz ya ghafar ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhu syahrul izzatil islam wal muslimin wa syahril nasri wa tamkin lil mutsabina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma sallimna ramadan wa sallimnahu lana wa sallimnahu minna mutaqabbala ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.